Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Muhammad Yamin kelas 11B ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Sumpah Pemuda. Sebelum lanjut, saya akan mengenalkan anggota kelompok Muhammad Yamin. Yang pertama ada Hadrian Osrik Zaki, yang kedua ada Raffi Firmansyah, yang ketiga ada Monica Cantika Priscilla, yang keempat ada Nazwa Aritalia Asifah, dan yang terakhir ada saya sendiri Muhammad Fala Rizky Wahdini. Oke, jadi materi yang akan kami bahas adalah latar belakang dari Sumpah Pemuda, panitia Kongres Sumpah Pemuda 2, isi Sumpah Pemuda, serta makna dari Sumpah Pemuda. Baik, saya Nazwa Aritalia Ashifa akan memaparkan materi yang pertama, yaitu tentang latar belakang Sumpah Pemuda. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke materinya. Jadi, Sumpah Pemuda telah menjadi penyemangat bangsa demi cita-cita berdirinya negara Indonesia. Para pemuda di masa itu sadar bahwa pergerakan organisasi yang bersifat kedaerahan tidak pernah memberikan hasil berarti untuk kemerdekaan Indonesia. Karena pergerakan seperti itu sangat mudah dipatahkan oleh penjajah Belanda. Hal ini membuat para pemuda sepakat untuk mengadakan Kongres Pemuda yang memiliki tujuan untuk menyatukan organisasi-organisasi yang pada saat itu terpecah belah. Nah, Kongres Pemuda diadakan sebanyak 2 kali, yakni Kongres Pemuda pertama yang diadakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926, sedangkan Kongres Pemuda kedua diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Nah, teman-teman, setiap kongres memiliki tema, pembicara, dan hasil keputusan yang berbeda-beda. Pada saat kongres pertama, mengedepankan tema pentingnya persatuan dan kesatuan para pemuda yang kemudian berdiri dalam satu payung untuk mencapai Indonesia merdeka. Sejumlah tokoh yang menjadi pembicara dalam kongres ini adalah Sumarto, M. Tabrani, Muhammad Yamin, Bahadur Johan, dan Pinon Toan. Tetapi, kongres pertama ini gagal untuk mewadahi para pemuda dan menghasilkan 2 keputusan penting, yaitu yang pertama, semua perkumpulan pemuda harus bersatu dalam organisasi, dan yang kedua, perlu segera diadakannya Kongres Pemuda kedua. Lanjut, kita membahas Kongres kedua. Kongres kedua diadakan sebanyak 3 kali dengan lokasi dan keputusan yang berbeda-beda. Rapat pertama diadakan di Gedung Katolik Jongenlingen, Bonn, atau yang disebut KJB, lalu Waterloo Plan, yang disebut sekarang Lapangan Banteng, pada tanggal 27 Oktober 1928. Rapat dibuka oleh Ketua PPPI, Sugondo Jojo Puespitor. Rapat pertama ini membahas tentang memperkuat semangat persatuan yang ada di dalam hati para pemuda peserta Kongres dan seluruh Indonesia nantinya. Rapat kedua bertempat di Gedung OS Java Bioskop di tanggal 28 Oktober 1928. Rapat kedua ini banyak membahas seputar pendidikan. Nah, di hari kedua ini yang jadi pembicara adalah Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangon Sarkoro. Baik teman-teman, kita lanjut membahas rapat yang ketiga. Sekaligus, rapat ketiga ini menutup kongres dan mengambil tempat di Gedung Indonesis C, Klub G-Boy di Jalan Kramat Raya 106. Pembicaranya adalah Sunario yang memberikan penjelasan akan pentingnya nasionalisme dan demokrasi mengiringi gerakan kepanduan. Dan Ramelan yang ikut menjadi pembicara di rapat ketiga ini mengatakan bahwa gerakan kepanduan tidak boleh dipisahkan dari pergerakan nasional. Nah, teman-teman, ada fakta uniknya tahu. Fakta uniknya itu adalah istilah Sumpah Pemuda tidak muncul pada hasil kongres di tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Istilah ini justru muncul setelah kongres itu selesai. Baik teman-teman, kita lanjut membahas panitia Kongres Pemuda kedua.
oleh Monica. Panitia Kongres Sumpah Pemuda II. Yang pertama itu adalah Ketua Sugondo Dujojo Puspito. Lahir pada tanggal 22 Februari 1905 di Tuban, Jawa Timur, meninggal di Yogyakarta pada 22 April 1978. Yang kedua yaitu ada Wakil Ketua RM Joko Marsaid, lahir pada tanggal 7 Maret 1915 di Solo, meninggal tidak diketahui. Yang ketiga yaitu ada Sekretaris Muhammad Yamin, lahir pada tanggal 23 Agustus 1903 di Sawah Lunto, Sumatera Barat, wafat di Jakarta pada 17 Oktober 1962. Yang keempat yaitu ada Bendahara Amir Syarifuddin, lahir pada tanggal 27 April 1907 di Medan, wafat 19 Desember 1948. Yang kelima, ada pembantu satu yang bernama Johan Muhammad, lahirnya tidak diketahui dan wafatnya juga tidak diketahui. Yang keenam, ada pembantu dua R. Katja Soengkana, lahir di Peka Makassar, Madura, 24 Oktober 1908, meninggal pada tahun 1985. Yang ketujuh, ada pembantu tiga R.C.I. Soendok, lahir di desa Tatataraan, Minahasa, Sulawesi Utara pada tahun 1904 dan wafatnya tidak diketahui. Yang ke-8 yaitu ada pembantu 4, Johannes Limana, lahir di Ambon pada tanggal 6 Maret 1905, wafat pada 26 Maret 1977 di Jakarta. Yang ke-9 ada pembantu 5, Muhammad Rojjani, lahir pada 1 November 1906 di Jakarta dan wafat pada tanggal 25 Februari 1946. Selanjutnya di sini ada isi Sumpah Pemuda. Saat Kongres sudah selesai dan mau memasuki pembacaan keputusan Kongres, Muhammad Yamin memberi secari kertas kepada Sugondo selaku pimpinan Kongres sambil berbisik, "Ik heb een eleganter formulering voor de resolutie," yang artinya, saya mempunyai suatu formulasi yang lebih elegan untuk keputusan Kongres ini. Kemudian, Sugondo menyetujui, dan secari kertas ini diedarkan ke para peserta Kongres lainnya. Karena mendapat respon yang positif, baru deh Muhammad Yamin menjelaskan secara detail apa maksud dari hal yang dia tulis di secari kertas itu. Isinya tak lain dan tak bukan adalah 3 poin yang diberi nama Ikrar Pemuda. Kini dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Dalam penulisannya sendiri, kala itu ikrarnya masih ditulis dengan ejaan Van op Hojen atau penuturan Belanda. Karena pada saat itu masih belum banyak rakyat Indonesia yang fasih berbahasa Melayu. Di slide ke-16 ini ada isi Sumpah Pemuda pada ejaan zaman dahulu. Di slide ke-17 ini ada isi Sumpah Pemuda yang ejaannya terbaru, yaitu adalah 1. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu adalah bahasa Indonesia. Di slide ke-18 ini, kita memasuki slide yang makna Sumpah Pemuda. Selanjutnya, makna Sumpah Pemuda di slide ini terdirikan menjadi 3. Yang pertama, menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, menekankan kebanggaan akan bahasa Indonesia. Yang ketiga, menjaga keutuhan bangsa. So, simpulannya adalah pentingnya menyatukan perjuangan bangsa Indonesia, menekankan kebanggaan terhadap bangsa Indonesia, dan memelihara keutuhan bangsa dengan menghargai dan mempromosikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, serta menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Nah, teman-teman, berikut ada video pembahasan tentang materi Sumpah Pemuda dari kelompok Muhammad Yamin.
Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok Muhammad Yamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dapat mengambil pelajaran dari materi yang kami sajikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.